BPOBP itu ketika jenengan dados tidak nanti dilanjutkan. Karena itu yang paling banyak mendorong untuk mensupport biaya itu loh, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan. Jenengan dapat berapa bulan? Berapa bulan dapat 1 tahunnya? 2 kali. Berapa 2 kali itu berapa bulan? 6 bulan, 16 kali. Nah itu untuk membantu operasional. Berapa dapat per anak? Per anak itu berapa ya? 200 apa berapa? Yang tahu kepala sekolahnya Bu, saya nggak tahu. Saya kasih 300 sudah saya hitung. Itu semua loh Pak. Saya mau juga saya hitung kemampuan saya. Dan saya akan komunikasi dengan daerah supaya daerah nggak tersinggung dengan saya. Ya, saya juga pengen bukan hanya SMA SMK. Oke. Saya udah hitung. Itu kalau 200 kurang Pak. Saya di Surabaya itu 290 dulu. Saya tahun berapa itu sudah 290 per anak. Ya. Kok ngilangi loh. Yang ketiga Bu. Saya tahu Pak. Saya tahu itu mohon maaf Pak, bukan hanya biaya operasional. Saya akan bantu untuk gedung, bangku, laboratorium. Tadi kok penjenengan gak ngrungokno. Yang ketiga Bu. Ini Bunda dalam istilahnya mau curhat ya. Dalam dari tahun 2005 udah berjuang Bunda. Dari madrasah dalam anaknya 9, sekarang anak dalam itu 200 kurang 9. Lah itu dulunya gedungnya reot, sekarang dalam pokoknya berjuang derek OBD untuk pokoknya buat derek. Kalau mikir pokoknya itu jujur dan istiqomah ikhlas sudah itu. Dalam nggak memperhatikan aku ini negeri apa enggak. Lah ternyata gedung bagus semua, anakku banyak, negerinya banyak Bunda. Guru-guru negerinya banyak, kepala juga negeri. Dalam di madrasah kecil Bunda. Lah begitu kalau izin operasional itu semua lembaga itu jelas punya sudah berbadan hukum dan semuanya. Terus dalam anak yang ada di TPQ dalam itu di RA dalam itu kalau sore dan ajar Bun di TPQ. TPQ-nya sekarang saya membawai koordinator Kecamatan Genel khususnya dan se-Kabupaten Ngawi itu ada payung hukumnya Bunda. Tapi dalam mencari payung hukum itu maksud saya ngeten, berapa TPQ itu berpayung hukum satu itu. Bukan di BPMRI enggak, tapi satu kayak Menhukam itu loh Bunda. Dan nyuwunnya kepanjangan itu. Kata nih Bunda, bisa ya? Bisa. TPQ saya Bapak Bisa Bu. Bisa Bunda. Karena Enggak, soalnya gini Bu. Yang saya khawatir kalau bisa kan? Bisa. Enggak, nanti terus biaya operasionalnya aku nurunkan kemana? Itu kemarin guru-guru Bukan guru. gimana Bunda? Kalau operasional itu kan mau saya turunkan di yayasan karena memang pengelolanya kan yayasan. Iya Bunda. Nah itu gimana? Tapi dalam punya ijob Bunda. Semua TPQ itu punya ijob. Ijobnya itu juga sama seperti sekolah. Ijab itu masuk di dalam sekarang Sigdal itu. Yang tadi jadi satu apa? Lah itu dalam yang MIRA menikah kalau sonten itu tak ulang sendiri di TPQ itu. Terus sekarang TPQ dalam tuh Kecamatan Geneng itu nyuwun payung hukum Bunda. Payung hukumnya Aku nggak ngerti itu, Mas Don tolong clearkan. Nggak ngerti aku maksudnya. Itu tadi ijobnya sendiri-sendiri. Kenapa kemudian Bunda satu kalau madrasah dalam RAMI sampun clear punya TPQ-nya Bunda berbadan hukum. Nanti kalau terkait apa namanya pertanggungjawaban keuangan gimana? Nah, itu Bunda. Nah, iya. Kendalanya itu Terus neng sopo iyo. Enggak lah Bu, udah satu-satu aja. Satu-satu berarti. Menikah dalam nyuwun insyaallah. Tapi dalam ikhlas berjuang nilai taala semoga Bunda berkah semuanya. Amin. Itu tak Bunda. Ya, karena pesantren dalam itu banyak banget itu Bunda. Kata mohon gini, Bapak-bapak, Bunda-bunda, kita dalam kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Atau biasa disebut Gus Kubet. Kami ini mewakili dari sebetulnya pondok pesantren Salafi Ashabul Hikmah dari pondok yang memang
pendidikan madrasah di dalamnya, akan tetapi yang kami tangani adalah santri-santri yang tidak seperti yang mungkin yang hadir di sini. Kami menangani santri-santri yang tentang khusus anak-anak nakal atau yang berhubungan dengan narkoba, dengan narkotika. Kemudian setiap dari sekolahan-sekolahan yang berhubungan dengan anak-anak nakal, biasanya yang ada di kota, ini kepala sekolahnya atau guru BK-nya ini konsultasinya ke pondok saya. Oleh karena itu yang saya tanyakan, kami khususnya di pondok rehabilitasi narkoba ini, kami sangat istilahnya tidak punya tunjangan apapun. Maksudnya semua harus dilakukan, harus dengan biaya sendiri harus ditanggung oleh orang tua. Akan tetapi karena sangat mahalnya biaya rehabilitasi, maka banyak anak-anak yang kena pecandu narkoba ini tidak mau rehab, begitu, karena keterbatasan biaya. Sedangkan untuk pendidikan semuanya ditanggung oleh pondok pesantren. Nah ini kami di situ kan punya kebingungan karena guru kami harus gaji, tapi gajinya dari mana? Dari sini nanti. Nah itu. Nah makanya saya tanyakan apakah masih bisa? Apakah bisa? Bisa. Penjenengan justru nanti kayaknya dapat 2. Jadi itu masuk LKS untuk anak yang khusus narkoba itu dan pendidikan. Kayaknya dapat 2 malah. Saya juga ada LKSA, lembaga kesehatan. Nah ya itu dimasukkan itu aja. Nanti anak-anak yang narkoba itu, yang itu termasuk di dalamnya dimasukkan itu. Jadi di LKSA nanti ada sendiri suntikan. Nanti akan saya buat itu. Mohon maaf Bunda, ini selama ini kami selama ini ya. Kami mitra dinas sosial juga. Ya. Tetapi semua tertutup Bunda, tidak ada anggaran bilangnya seperti itu. Ya, nanti tak alokasikan Pak. Ya mungkin itu dari kami yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik untuk anak-anak bangsa yang bermasalah ini. Mungkin sekian. Kami dari David Pak, dari MI Babu Salam, Bang Sri Pamotan David. Sejak tahun 2022 kami sudah mengajukan izin pendirian madrasah. Segala persyaratan sudah kami lengkapi, bahkan kami sudah disurvei baik dari kabupaten ataupun dari Kambir. Namun sampai saat ini izin operasional madrasah apa? Babu Salam. Enggak, Ibtidaiyah Sanawiyah. Madrasah Ibtidaiyah Babu Salam, MI. Semua Ibtidaiyah. Nggih. Oh iya. Nggih. Saya sampai sekarang sudah punya kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Namun izin operasional masih belum keluar. Kami berusaha mendekat dan merapat ke Penma di Kabupaten Malang. Namun sampai sekarang kami masih belum mendapatkan izin operasional tersebut. Mohon bantuannya Bu. Yeah. Sementara kami lunut nanti di persyaratan itu sudah ada ya? Sudah diterima di Kemenag Ini Kabupaten. kan punya nggak? Ada berkasnya di sekolah. Nanti saya Nggih. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bu Risma dan Gushan oleh kelompok kerja madrasah tingkat MI, MTS dan MA se-Jawa Timur. Dimohon untuk mengikuti seluruh hadirinul hadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap pengurus dan anggota KKM se-Jawa Timur dengan penuh kesadaran dan komitmen menyatakan dukungan sepenuhnya kepada pasangan Bu Risma dan Gushan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dengan
ini kami menyatakan. Satu. Mendukung penuh pencalonan Bu Risma dan Gus Han sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dua. Berkomitmen untuk menggalang dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas pendidikan, guna memenangkan pasangan ini dalam pemilihan. Tiga. Siap mengawal jalannya proses pemilihan yang jujur, adil dan transparan. Empat. Berpartisipasi aktif dalam mendukung visi dan misi Bu Risma dan Gus Han yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan keadilan sosial. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pernyataan dukungan dari kami yang kami bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh langkah ini dan memberikan kemenangan. Minimal seimbang lah, supaya tidak ada lagi tidak ada blame sekolah ini nggak mutu kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi itu yang harus kita tingkatkan, karena itu kita berikan bantuan yang sama, apalagi yang di sekolah-sekolah yang belum bagus ini, pondok pesantren dan Muhammadiyah itu bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, kemudian sekolah-sekolah keagamaan lain ya, ada sekolah agama lain yang juga sama. Nah, yang kemudian yang berikutnya itu ada sekolah-sekolah atau pondok pesantren yang terutama di daerah pegunungan, dan itu harus diperhatikan, jumlah mereka sedikit. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan juga, kalau hitungannya dari jumlah murid, mereka memang nggak mungkin tercukupi, karena itu harus ada kebijakan-kebijakan khusus untuk mereka yang sekolahnya ada di atas gunung dan daerah-daerah terpencil, harus ada kebijakan khusus untuk itu. Itu ya. Terkait sistem zonasi itu yang masih banyak. Iya, jadi yang dilihat itu yang sekarang yang saya lakukan di Surabaya saat itu ya. Kita nggak bedakan antara negeri swasta. Memang kenapa orang-orang itu nggak mau sekolah swasta, karena kadang mahal bayarnya. Nah, kemudian karena itu yang kita lakukan adalah kita memberikan subsidi ini supaya mereka tetap nggak bayar begitu. Nah, itu yang harus kita lakukan, satu. Kemudian sarana prasarananya, seringkali memang mereka sarana prasarananya kurang. Nah, itu yang harus didorong untuk bisa dibantu. Oke, ya.